Film diawali kita melihat tiga orang pria sedang berdansa dan minum-minum. Mereka bersenang-senang, dikala sedang bersantai, mereka melihat seorang wanita yang sempoyongan terlalu banyak minum. Salah satu dari mereka bernama Jerry, menghampirinya berniat untuk membungkus. Wanita ini bernama Cassandra. Jerry dengan mudah membawa Cassandra pergi dari klub. Sampai di rumah Jerry, mereka minum anggur sambil Jerry mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih. Cassandra yang udah tak kuat ingin berbaring. Jerry pun mengajaknya ke kasur dan disinilah saat Cassandra mulai diraba-raba, tiba-tiba ia langsung sadar seperti normal. I'll go over. You got it? All right, just hold on to the railing. Here we go, my lady. You're so beautiful. Please lay down. Oh, yeah, of course. What are you doing? Cassandra selalu menulis nama pria yang selalu membungkusnya dan mencatat satu demi satu pria yang ia temui. Ada yang ditulis menggunakan tinta merah. Tandanya, laki-laki tersebut nggak cuma dibuat kaget, tapi juga disakiti secara fisik. Cassandra hidup dengan kedua orang tuanya, meskipun usianya sudah tidaklah muda. Cassandra bekerja di coffee shop bersama temannya Gail, sekaligus pemilik coffee shop tersebut. Bekerja di sini tidak membuatnya kaya, tapi baginya menyenangkan. Cassandra mendapatkan tawaran kerja di tempat yang lebih baik, tapi ia menolak, memilih tetap berada di sini. 1 minggu berlalu, Cassandra lagi-lagi mendapatkan korban baru. Tidak ditunjukkan siapanya, kita melihat Cassandra sudah menulis nama. Cassandra kembali bekerja. Ia mendapatkan customer, temannya dulu di kuliah kedokteran. Dia bernama Ryan. Momen pertemuan ini sepertinya nggak mengenakan. Ada kalimat yang dilontarkan Ryan kepada Cassandra seperti ngeledek profesinya Cassandra. Why are you working here? Or, I didn't mean. Do you want to go out with me? What? Pada saat weekend, Cassandra lagi-lagi berakting sebagai perempuan yang sedang teler. Saat ini, seorang pria membungkusnya, seperti yang ada di awal film. Cassandra ini cuma menjebak pria-pria yang selalu membungkus cewek teler. Korban Cassandra kali ini bernama Neil, seorang penulis novel. Saat Neil menggoda Cassandra, Cassandra langsung berubah menjadi tidak teler lagi. Kini, Neil ketakutan melihat Cassandra yang mengintimidasi Neil. Because every week I go to a club and nice guy like you comes over to see if I'm okay. Cassandra menulis lagi nama dan sambil mengucapkan selamat malam Nina, sahabatnya sejak kecil yang telah meninggal. Paginya, Cassandra mendapatkan sebuah hadiah ulang tahun yang ke-30. Cuma Cassandra nggak senang dan nggak begitu peduli dengan hari kelahirannya. Dan bahkan tak peduli dengan hadiah tersebut. Susan, ibunya Cassandra, marah. Perilaku Cassandra ini gak berubah-ubah. Bekerja di tempat kopi shop yang penghasilannya sedikit, drop out dari kuliah kedokteran, hidupnya gak punya temen, dan bahkan hidup di rumah orang tuanya sampai saat ini. Stanley, ayahnya Cassandra, lebih tenang menghadapinya, menyuruh Cassandra untuk membuka kado dan isinya adalah koper. Sebuah sindiran halus untuk Cassandra agar pergi dari rumah ini. Cassandra menceritakan kejadian barusan pada Gail, dan Gail setuju dengan orang tua Cassandra, menyarankan Cassandra untuk hidup mungkin lebih baik, mungkin punya pacar atau pekerjaan yang lebih layak. Tapi tetap Cassandra tak ingin semua itu, entah arah hidupnya akan kemana. Lalu datang lagi Ryan, mengeluh karena Cassandra minggu lalu memberikan nomor HP palsu kepadanya. Tak ingin mengganggu momen Gail pergi, Ryan kembali meminta Cassandra untuk berkencan lagi. Ryan juga jujur kalau dirinya suka sama Cassandra sejak Cassandra masih kuliah di kedokteran. If you don't like it, we can have a safe word, and you can leave, no questions asked. 1 minggu berlalu, Cassandra pergi dengan pakaian rapi. Orang tuanya heran, tapi mendukung perubahan anaknya. Makan siang ini cukup menyenangkan. Cassandra bahkan tak perlu menjadi perempuan teler seperti sebelumnya. Dan obrolannya juga menarik. Ryan memuji kepintaran Cassandra saat masih kuliah kedokteran. Bahkan Cassandra pernah membantu Ryan dalam uji praktek. Malamnya ketika berjalan, entah gimana ceritanya, Ryan berjalan melewati apartemennya. Mungkin modus Ryan mengajak untuk masuk, tapi tiba-tiba ia nggak enak dan mengcancelnya. Cassandra juga sedikit kecewa
berubah raut wajahnya. Baru saja merasakan kenyamanan dengan seorang pria, pikirannya berubah lagi, menganggap mungkin semua pria itu sama aja. Tapi meskipun begitu, perasaan Cassandra nggak bisa bohong dan ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Ryan praktek untuk mengajaknya berkencan lagi. Kali ini, kencan mereka di coffee shop tempat Cassandra bekerja. Gail meninggalkan mereka untuk menikmati waktu berdua. Di momen ini, obrolan biasa aja awalnya. Sampai akhirnya, ketika Ryan bercerita tentang Madison dan Alex, teman kuliah kedokteran Ryan sekaligus Cassandra dulu. Tiba-tiba, raut wajah Cassandra berubah mendengar cerita nama-nama itu. Sampai ke bawah ketika Cassandra pulang. Dia mengecek di internet nama Alex Monroe dan melihat postingan Alex yang sebentar lagi akan menikah. Cassandra juga melihat profil dari Madison dan mencatat sesuatu di bukunya. Besoknya, Cassandra berada di restoran mewah menuangkan wine yang cukup banyak, sedangkan gelasnya dia hanya diisi minuman kaleng. Lalu datanglah Madison, teman lama Cassandra saat masih kuliah. Gelas yang penuh wine diberikan kepada Madison dan mereka minum bareng, sedikit nostalgia dan berbincang-bincang masa lalu. Ketika momen di mana Madison sudah teler mabuk, dia bawel banget cerita sana-sini dan kali ini Cassandra melancarkan aksinya. Cassandra ingin membahas alasan kenapa ia keluar kuliah karena masalah yang menimpa Nina di masa lalu, sekitar 7 tahun lalu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi Madison shock tiba-tiba mendengar ini. Cassandra ingin Madison menjelaskan kejadian saat itu. Namun Madison bilang ia tidak ingat kejadian itu dan sudah melupakannya. Madison menganggap kejadian itu sudah tak perlu lagi dibahas dan itu adalah hal konyol baginya, tapi tidak untuk Cassandra. Dan tiba-tiba Madison sudah mulai kehilangan kesadarannya. Lalu Cassandra memberikan kunci hotel kepada seorang pria bernama Tony untuk membawa Madison ke kamar hotel. Your money's in the envelope. Besoknya Cassandra mendapatkan panggilan telepon dari Madison sebanyak 13 kali. Tapi tak ada satupun Cassandra respon. Sampai Madison mengirim pesan suara. Dengan perasaan panik, ia bingung apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Dia nggak sadar tiba-tiba udah di kamar hotel dan seorang pria di hadapannya. Rencana selanjutnya, Cassandra pergi ke SMA, bertemu seorang siswi SMA bernama Amber. Cassandra berpura-pura menjadi make up artist. Cassandra bertanya kepada Amber di mana lokasi Castile Dinner. Awalnya Amber nggak mau ngebantu, tapi ketika dia tahu Cassandra akan make up boy band terkenal yang Amber sukai, ia rela mengantarkan Cassandra. Ia masuk ke mobilnya, memberikan handphone miliknya untuk memanggil pihak manajemen boy band kalau Cassandra agak terlambat datang. Setelah itu Cassandra pergi ke tempat kuliahnya dulu, bertemu dengan rektor bernama Dean Walker. Cassandra pura-pura berniat akan mendaftar ulang kuliah, sedikit ngobrol dulu sana-sini, sampai akhirnya Cassandra membahas soal Alex dan sangat mengenal Alex. Dia adalah mahasiswa terfavorit di sini dan dikenal sebagai anak baik oleh Dean. Lalu Cassandra membahas Nina dan kasus yang menimpa Nina. Ternyata alasan Cassandra keluar dari kuliah karena Nina pernah diperkosa oleh Alex dan teman-temannya. Tragis banget, Nina dibuat mabuk sampai tak sadarkan diri. Ketika Nina melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada Dean, tanggapan Dean malah nggak percaya dengan cerita Nina. Dean sendiri nggak mengaku kalau dulu Nina mengadu kepadanya. Bahkan dia sendiri mengatakan sudah lupa kejadian 7 tahun lalu. Setelah itu, Cassandra memberitahu kalau Amber putrinya Dean berada di tempat yang sama saat Nina diperkosa oleh banyak pria dalam keadaan mabuk. Dean pun panik menelpon Amber, tapi ternyata handphone milik Amber berada di tangan Cassandra. Dean memohon meminta lokasi di mana putrinya berada. Tapi Cassandra cuma bilang, putrimu ada di tempat dulu Nina diperkosa. Dean terus memohon. Dia benar-benar lupa dan tidak ingat soal Nina. Sampai akhirnya Dean menyerah dan membenarkan soal kejadian Nina. Dean mengaku itu semua. Dia telah membiarkan kasus Nina dan membebaskan Alex. Lalu Cassandra memberitahu keberadaan Amber. Dia tidak sedang mabuk dan bersama laki-laki, tapi Amber sedang di Castile Dinner menunggu boy band.
You sociopath! Tell me where she is! Amber is sitting in a diner, waiting for her favorite boy band. Great to see you again, Dean Walker. Cassandra pulang, Ryan sudah menunggunya lama sekali. Cassandra nggak bisa dihubungi. Cassandra beralasan ada urusan kerjaan dan ia lupa kalau malam ini ada janji nonton sama Ryan. Jadinya diubah jadwal menjadi besok. Tapi besoknya Cassandra lagi dan lagi beraksi. Kini targetnya adalah Paul, temannya Jerry yang ada di awal film. Tapi sayangnya aksi kali ini Cassandra ketahuan oleh Ryan yang kebetulan pas-pasan dengannya. Cassandra mencoba menjelaskan tapi Ryan tak ingin mendengar apapun dari Cassandra. Besoknya Cassandra menemui Jordan Green. Dia ini adalah pengacara yang membantu Alex lepas dari tuduhan Nina. Jordan dibayar oleh Alex untuk mengintimidasi Nina agar tidak melapor atas tindakan Alex dan teman-temannya. Jordan beda dengan yang lain. Dia mengaku salah dan menyesal telah melakukan itu semua di masa lalu. Di hadapan Cassandra, Jordan begitu gugup dan ia pun mengungkapkan perasaannya. Semenjak selesai kasus Nina, dia sulit untuk tidur. Moralnya terganggu. Yang Jordan pikirkan saat itu hanyalah bonus dari kasusnya Nina. Jordan di hadapan Cassandra sambil berlutut memohon ampun kepada Cassandra. Melihat ketulusan Jordan, Cassandra memaafkannya. Saat selesai dan keluar, Cassandra bertemu dengan seorang pria yang menunggu. Pria ini adalah pembunuh bayaran. Tadinya jika Jordan tidak mengakui perbuatannya, dia akan dibunuh. Setelah itu, Cassandra menemui ibunya Nina hanya untuk bernostalgia sambil menceritakan momen indah saat Nina ulang tahun ke-16. Lalu ibunya Nina bertanya apa maksud kedatangan Cassandra ke sini. Dia pun bilang kalau ia sedang melakukan rencana balas dendam. Tapi ibunya Nina nggak senang mendengarnya. Oh, come on, you can't. Don't be a child, Cassie. Move on. Please. For all of us. Dari kejadian ini, Cassandra pun langsung memutuskan untuk tidak lagi mencoba balas dendam. Dia akan melupakan semuanya dan membuang rencana balas dendam, menemui Ryan dan meminta maaf. Namun Ryan sudah kadung kecewa dan tak ingin melanjutkan hubungan mereka. Cassandra yang baru saja menemukan kehidupan yang dia inginkan, sekarang terasa hampa lagi. Dan tiba-tiba Ryan muncul lagi, langsung mengajak Cassandra makan malam. Kehidupan Cassandra berubah lagi. Lebih berwarna, tidak memikirkan balas dendam. Dia menghabiskan waktu dengan Ryan. Bahkan Ryan diajak makan malam bersama di rumah Cassandra. Orang tua Cassandra senang dengan perubahan anaknya. Menyambut baik Ryan, ngobrol bahas topik macam-macam. Sampai akhirnya Ryan memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Cassandra. Dan begitupun Cassandra kepada Ryan, yang sama-sama mereka jatuh cinta. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba Madison berada di depan rumah Cassandra. Dia masih panik penasaran dengan Tony, dan Cassandra pun bilang Tony tidak melakukan apapun kepada Madison. Lalu setelah itu Madison ingin bicara berdua dan menunjukkan sesuatu. Kini Madison menyesal soal kejadian yang menimpa Nina. Dulu saat kejadian, Madison menganggap itu semua adalah lelucon. Bahkan dia mendapatkan rekaman video ketika Nina diperkosa oleh Alex dan juga teman-temannya. Madison memberikan handphone tempat menyimpan video rekaman tersebut dan pergi meninggalkan Cassandra. Never contact me again. Ketika Madison sudah pergi, Cassandra menonton videonya dan ia terkejut sekaligus menangis karena yang merekam video itu adalah Ryan. Sambil mentertawakan apa yang dilakukan Alex kepada Nina, Cassandra langsung menemui Ryan di rumah sakit. Dia bicara berdua dan menunjukkan rekaman video itu. Ryan di sini beralasan kalau dia itu nggak tahu apa-apa karena kejadian itu saat dirinya masih bocah, nggak tahu dan nggak ngerti, masih labil gitulah. Dia pun memohon untuk memaafkan kekonyolannya yang dilakukan 7 tahun lalu. Tapi Cassandra sudah kecewa dan tak ingin lagi bersama Ryan. Ryan tak ingin rekaman itu tersebar karena karirnya akan hilang jika aibnya tersebar. Cassandra pun mengancam Ryan untuk memberitahu lokasi pesta bujang yang dilakukan Alex jika dia tak ingin video ini disebarkan. Hari pesta bujang Alex pun diadakan. Cassandra berpakaian suster seksi datang ke sebuah kabin di dekat hutan.
Semua teman-teman Alex di sini nggak ada yang tahu kedatangan Cassandra, bahkan tak ada yang mengenalnya. Alex pun keluar dan Cassandra langsung menyuruh Alex untuk duduk, sedangkan yang lain berlutut dan Cassandra memberikan minuman alkohol kepada semua teman-temannya Alex. Sedangkan Alex diajak oleh Cassandra untuk masuk ke kamar. Cassandra menyuruh Alex berbaring di ranjang lalu memborgolnya. Alex pun bertanya nama kepada Cassandra dan Cassandra mengaku sebagai Nina. Alex pun langsung terkejut dan ia meminta untuk dilepaskan borgolnya. Aksi balas dendam yang epik pun dilakukan oleh Cassandra. Dia nggak langsung menghukum Alex, membiarkan Alex panik dulu. Alex memanggil teman-temannya tapi tak ada yang mendengar karena semuanya udah dalam keadaan mabuk. Lalu Cassandra bicara soal kejadian di masa lalu yang begitu detail. Akhirnya Alex pun tersadar kalau Cassandra adalah temannya Nina. Cassandra pun ingin tahu apa yang dilakukan Alex 7 tahun lalu kepada Nina. Tapi lagi-lagi seperti banyak orang sebelumnya, Alex nggak mengakui perbuatannya. Dia mewajarkan kejadian tersebut karena masih anak-anak dan labil katanya. Ya, Alex tak ingin mengaku. Cassandra pun mengancamnya dengan video. Berulah Alex ketar-ketir. Dia bilang akan memberikan apapun untuk Cassandra jika dia melepaskan borgol ini. Tapi yang diinginkan oleh Cassandra bukan permintaan maaf kini. Alex terus mencoba melepaskan borgol. Cassandra pun menyiapkan pisau bedah dan beberapa alat medis untuk melakukan sesuatu kepada Alex. Dan yang terjadi, Cassandra tewas kehabisan nafas. Besok paginya, Joe muncul. Keadaan Alex masih ketakutan dan mengatakan kepada Joe kalau Cassandra telah tewas. Awalnya Joe nggak percaya, sampai ia sendiri mengeceknya. Barulah percaya. Alex panik setengah mati. Sebentar lagi ia menikah dan Alex tak ingin pernikahannya gagal lalu dipenjara. Joe pun menenangkan Alex dan membuat rencana, yaitu membakar jasad Cassandra di tengah hutan. Singkat cerita, Susan dan Stanley melapor hilangnya Cassandra sudah 2 hari. Detektif Miller mendatangi Susan dan Stanley mewawancarai mereka. Setelah itu, Miller pergi menemui Ryan dan Ryan sendiri terkejut kalau Cassandra telah hilang. Ryan demi menjaga karirnya, ia tidak bicara jujur, hanya mengakui kalau dirinya sempat berpacaran dulu. Cuma sekarang dia nggak tahu Cassandra pergi kemana. Hari pernikahan Alex pun tiba, hari bahagia berjalan damai, sumpah janji pun diucapkan. Acara berlanjut seperti biasa, lalu tiba-tiba Ryan mendapatkan pesan terjadwal dari Cassandra. Juga Jordan mendapatkan surat dari Cassandra. Dalam surat itu berisikan handphone dan catatan kecil yang bertuliskan, "Jika aku menghilang, aku berada di pesta bujang Alex di dekat hutan Fernington." Acara pernikahan yang seharusnya menyenangkan dan hikmat berubah menjadi bencana. Polisi berdatangan dan menangkap Alex atas pembunuhan yang ia lakukan. Lalu film pun tamat.